Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara mahasiswa sekalian? Hari ini kita masuk pada pertemuan ketujuh mata kuliah jurnalistik. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menulis berita. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah berbicara berkaitan dengan manajemen keredaksian. Ya. Nah, dalam menulis berita ini tentu yang harus dipahami, kita harus memahami dulu apa itu berita dan apa itu informasi gitu ya. Dari dua konsep yang kita pahami di dua kata itu, maka kita bisa membedakan ketika informasi itu menjadi berita dan ketika berita itu adalah bagian dari sebuah informasi atau banyak informasi gitu ya. Nah, di session ini kalau kita bicara tentang berita, maka sebenarnya kita akan bicara tentang peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa itu tentu ya saudara mahasiswa sudah memahami apa saja yang sebenarnya yang ada dalam sebuah kejadian itu tadi ya. Sedangkan berita adalah peristiwa atau kejadian itu tadi dilaporkan. Dilaporkan memakai apa? Melalui apa? Melalui media massa ya. Nah, maka untuk memahami tentang bagaimana cara menulis berita, setidaknya ada 3 unsur ya yang harus kita pahami. Pertama, bagaimana kejadian atau peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah tentang peristiwa atau kejadian itu tadi diliput, ya, direportase, kemudian ditulis, kemudian dan terakhir adalah dibaca dan disebarluaskan. Itu adalah tahapan-tahapannya, gitu ya. Nah, secara singkat kalau kita membicarakan tentang berita, jadi berita itu sederhananya adalah informasi yang dipublikasikan melalui media massa. Jenisnya ada 2, ada yang straight news, ada yang short news gitu ya. Nah, kalau kita misalnya melihat apa yang dikemukakan oleh Fox Mode ya tentang berita, dia ada 8 secara konsep. Berita sebagai laporan tercepat, sebagai rekaman, sebagai fakta objektif, ya sebagai interpretasi, sensasi, minat insani, ramalan, dan gambaran. Itu saya kira beberapa pemahaman tentang apa itu berita gitu ya. Nah, tapi yang juga harus dimiliki oleh kita sebagai calon wartawan atau misalnya orang yang kemudian memiliki aktivitas menulis berita, kapan sebuah peristiwa itu kemudian layak untuk diberitakan, maka kita juga harus paham peristiwa itu harus memiliki nilai. Itulah yang disebut dengan news video atau nilai berita. Kapan peristiwa itu yang punya nilai? Setidaknya ada beberapa kategori ya. Yang pertama, ketika peristiwa itu terjadi secara luar biasa atau keluar biasaan misalnya. Luar biasa itu misalnya kalau terjadi gempa itu misalkan luas sekali gitu ya terjadinya itu. Tidak hanya dalam satu wilayah terbatas ya itu. Itu yang namanya luar biasa. Yang kedua adalah kebaruan seperti sekarang misalnya. Ketika pemilihan langsung ini sudah masuk pada tahapan penetapan pleno di KPU, maka nanti kan ada yang ditetapkan sebagai pemenang. Itulah yang namanya kebaruan. Biasanya hal-hal yang baru itu selalu memiliki nilai untuk diberitakan. Yang berikutnya tentang akibat. Nah, akibat ini contoh yang sederhana. Kalau kemudian misalnya saudara-saudara mahasiswa misalnya sedang melaksanakan sebuah perjalanan, misalnya ya tahu-taunya misalnya di gunung perbatasan antara Bengkulu Tengah dengan Kepahyang itu terjadi longsor. Ya, ketika longsor maka kemudian misalnya ada akibat yang akan ditimbulkan. Apa akibatnya? Ya, masyarakat pengguna jalan akan mengalami penundaan, terhambat dalam aktivitasnya. Maka akibat yang seperti itu tentu ya memiliki nilai untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas melalui media massa yang dipakai tadi ya. Yang berikutnya tentang aktual. Kalau aktual ini biasa ya, yang namanya aktual berarti yang sedang atau baru saja terjadi. Itu pasti punya nilai untuk diberitakan. Yang berikutnya tentang kedekatan. Orang yang memiliki kedekatan dalam sebuah peristiwa, biasanya dia akan mengatakan bahwa itu adalah sebuah nilai. Contoh sederhana misalnya ketika kita mendengarkan ada peristiwa penangkapan gitu ya, yang dilakukan oleh KPK gitu ya. Maka kan di sana kan ada kedekatan orang untuk membaca tentang peristiwa itu. Kalau diberitakan di Bengkulu tentu itu punya nilai untuk diberitakan ya. Tapi kalau kemudian diberitakan misalkan katakanlah di Jawa Timur, secara kedekatan nggak begitu dekat. Mungkin perhatian masyarakat Jawa Timur tidak terlalu kuat seperti apa yang menjadi perhatian masyarakat yang ada di Bengkulu ya.
Masih banyak ya sekiranya itu yang berikutnya adalah tentang konflik, tentang orang penting, ketertarikan manusiawi, kejutan atau seks itu semua memiliki nilai untuk diberitakan. Nah, kalau kita sudah memahami tentang nilai-nilai berita tadi, maka tahapan proses kerja jurnalistik itu sebenarnya tiga saja gitu ya. Yang pertama bagaimana cara mencari berita, bagaimana cara meliput berita, dan bagaimana cara menulis berita. Nah, mencari berita ini seperti yang sering juga kita sampaikan, kita kemudian melakukan sebuah tahapan ya, bagaimana kemudian berita itu diperoleh gitu dalam mencari itu. Makanya ada dua, ada yang menggunakan meeting news seperti rapat proyeksi ya, rapat redaksi yang menugaskan misalkan siapa akan meliput apa. Yang berikutnya adalah hunting news. Pada saat peristiwa itu terjadi, kadang-kadang kan tidak dalam sebuah keputusan rapat proyeksi. Tetapi ketika berita tadi punya nilai seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka nilai-nilai atau peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa itu harus dihunting. Sebagai seorang jurnalis, ya saudara mahasiswa kemudian harus memahami bahwa peristiwa itu punya nilai atau tidak untuk diliput. Itu dia lewat hunting news ya. Yang berikutnya adalah kita menentukan, mengenali dulu siapa saja sumber beritanya. Nah, itu adalah tahapan tentang bagaimana kita mencari berita. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita meliput. Meliput ini ada dua, ya ada wawancara, ada reportase. Wawancara ini artinya bahwa kita akan kemudian menanyakan kepada sumber informasi sebuah peristiwa itu tadi tentang mengkonfirmasi data-data yang sudah kita punya. Kalau yang mereportase biasanya kita meliput ya secara secara teknologi bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu adalah tahapan-tahapannya. Nah, kalau kemudian sumbernya sudah tahu, liputan sudah, maka tahapan terakhirnya pada proses penulisan berita itu adalah bagaimana kemudian kita menyajikannya dalam sebuah tulisan. Ya. Nah, penulisan berita itu dalam menulis itu ada dua, ada pola, ada rumus. Ya. Polanya dia menggunakan piramida terbalik, rumusnya adalah menggunakan 5W plus 1H. Saya kira itu ya yang penting dipahami. Nah, kalau piramida terbalik ya, dalam beberapa pertemuan juga saya sudah sampaikan kepada mahasiswa, artinya dalam menulis berita itu kesimpulan itu ada di atas. Ya. Ada di bagian paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, di kesimpulan itulah yang kemudian yang sering disebut dengan lead berita ya. Lead berita itu unsur utama dalam penulisan beritanya harus dilihat. Ya, dari 6 unsur yang ada, ya unsur yang mana yang sangat kuat nilainya, itulah yang kita jadikan sebagai pembuka lead. Tetapi biasanya dalam penulisan berita itu cenderung ya, untuk pembuka lead itu ada dua. Kalau dia tidak tentang apa peristiwa yang terjadi, terus siapa yang terlibat dalam peristiwa, itu yang biasanya menjadi alat standar ketika seseorang akan melaporkan sebuah hasil liputan. Tapi kembali lagi adalah bagaimana seorang penulis, ya seorang wartawan itu melihat unsur yang mau ditonjolkan dalam berita itu apa. Ya, maka pembuka lead dengan headline atau judul berita itu harus sinkron, ya harus beririsan. Ya. Itu saya kira yang penting. Dan ketika lead itu sudah ditulis, nah lead itu harus kemudian menjadi pembuka ya. Pembuka jalan dalam sebuah tulisan berita untuk kemudian bisa diceritakan pada bagian-bagian setelahnya. Ya, bagian-bagian setelahnya itu bisa sebagai perangkai berita, bisa tubuh berita maupun kaki berita. Tetapi penulisannya yang penting adalah diutamakan, yang semakin tidak penting itu di bagian akhir dalam penulisan berita. Nah, itulah yang kemudian di dalam piramida terbalik. Kalau misalnya seorang redaktur ketika dia melakukan setting atau bagian desain grafisnya, ketika misalnya bahan berita itu banyak tapi ruang sangat terbatas, maka akan menggampangkan soal bagian desain grafis untuk memotong ya bagian-bagian mana yang kemudian yang bisa dihilangkan tetapi tidak mengurangi makna dari laporan peristiwa tadi. Tentu di bawah gitu ya, bawah ke atas dan seterusnya. Itu barangkali yang sangat penting ya. Dan selanjutnya nanti kita akan coba untuk melakukan sebuah praktek ya kepada mahasiswa semua bagaimana cara kemudian kerja seorang jurnalis tadi, mulai dari kita melakukan rapat proyeksi, ya penugasan di lapangan, dan sampai terakhir kemudian kita menulis di lembar kerja laporan berita. Demikian saya kira yang penting saya sampaikan di awal. Nanti kita buka diskusi, ya yang semua peserta bisa bertanya dan bisa berdiskusi secara bersama-sama. Oke, saya kira itu dan sementara saya tutup dulu.